Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai jaminan Tuhan bagi yang beribadah kepadanya atau berbakti kepadanya. Karena berbakti ini adalah suatu penyataan bahwa Tuhanlah yang layak menerima semua apa yang kita dapat, karena Dia sudah melepaskan kita dari maut, dari cengkeraman kuasa iblis. Mereka dilepaskan dari Mesir. Maka saya baca begini dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Maka hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu, maka Ia pun akan memberkati rotimu dan airmu, dan segala penyakit akan kulalukan kelak dari antara kamu. Puji Tuhan, ini adalah jaminan dari Tuhan. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dalam perjalanan, tentu dalam perjalanan di padang gurun, itu adalah suatu yang begitu sulit, begitu panas, di mana padang gurun itu kalau keringat orang tidak akan ada keluar keringatnya kelihatan, langsung kering. Dan kalau panas, kalau dingin, maka sampai menusuk ke tulang-tulang. Dan begitu banyak tantangan di padang gurun, banyaknya situasi baik seperti ular yang ganas, kalau menggigit mematikan. Dan kita lihat di sini adalah perkataan Tuhan sendiri melalui Musa, bagaimana mereka dengan beribadah kepada Tuhan diberi jaminan, makanan, minuman mereka disediakan oleh Tuhan, dan penyakit dilalukan oleh Tuhan dari antara mereka. Dan puji Tuhan, luar biasa jaminan Tuhan untuk memberi suatu perlindungan dari penyakit. Karena Tuhan adalah Allah Maha Kuasa. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhanlah yang menguasai segala sesuatu. Maka dengan ini Tuhan sudah juga memberikan suatu penyataan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah melewati Laut Kulsum yang kering, dan mereka sampai di seberang. Dan dalam perjalanan 3 hari 3 malam mereka sampai di Marah. Mereka tidak melihat, mereka melihat air tapi airnya pahit. Dan kita lihat bagaimana Tuhan katakan begini dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat 26. Maka firman-Nya, jikalau dengan sungguh-sungguh kamu dengarkan firman Tuhan Allahmu, dan kamu berbuat barang yang benar kepada pemandangannya, dan kamu memberi telinga akan segala hukumnya, dan memeliharakan segala syariatnya, maka daripada segala bala yang telah kuletakkan kepada orang Mesir itu, satu pun tiada kuletakkan kepada kamu, karena akulah Tuhan tabibmu. Kita lihat di sini, beribadah kepada Tuhan atau berbakti kepada Tuhan juga tidak bisa lepas dari melakukan, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Sekarang orang begitu banyak takut. Tadi malam adik saya nelpon saya, katanya takut pasar tidak ada lagi di sana hari ini. Dia harusnya berdagang di sana, tetapi ya dampaknya juga sampai kepada ekonomi. Tapi puji Tuhan, ini adalah jaminan daripada Tuhan bahwa kalau kita mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan tidak letakkan yaitu bala yang dari Mesir, yang kita dengar dari dunia ini. Karena Tuhanlah tabibmu, Tuhan itu penyembuhmu, Tuhan itu dokter agung yang menyembuhkan. Dan ini adalah luar biasa. Makanya kita sebagai orang yang berbakti kepada Tuhan harus tunjukkanlah juga kita taat kepadanya, sehingga tidak ada roh ketakutan, tapi roh ketaatan. Taat kepada Tuhan adalah jaminan tidak ada yang akan masuk ke dalam hidup kita virus-virus dari dunia. Karena itu tidak bisa lepas daripada
berbuat yang benar. Sama dengan ditulis oleh Petrus. Petrus juga menulis 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Saya baca begini. Ia sendiri sudah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita dimatikan dari segala dosa, lalu hidup bagi hal yang benar. Maka dari sebab bilurnya kamu sembuh. Puji Tuhan, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Itu berarti mematikan dosa dalam hidup kita. Sehingga tujuan kita hidup ini setelah Yesus mati karena dosa kita, maka kita berbuat hal yang benar. Maka yakinlah kalau kita berbuat yang benar, bilur-bilur Yesus itu berdampak, berkuasa menyembuhkan kita. Jadi sama dengan perjanjian lama. Akulah Tuhan tabibmu. Tuhan Yesus juga di sini melalui Petrus berkata, oleh bilur-bilurmu Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan karena kita berbuat yang benar. Jadi puji Tuhan, Dia akan melepaskan kita dari jerat pemburu dan bala sampar. Kalau kita melihat bala sampar itu sudah ada sejak dahulu. 3 hal yang dihadapi. Bahkan kepada Raja Daud pernah diperhadapkan pilihan. Kalau enggak kelaparan, bahkan peperangan. Kalau tidak, bala sampar. Jadi kita lihat, memang bala sampar tidak kelihatan. Sama seperti jerat pemburu, itu tidak kelihatan. Maka saya baca begini di dalam Mazmur 91 ayat yang ketiga. Mazmur 91 ayat 3. Sesungguhnya Ia pun akan melepaskan dikau daripada segala jerat pemburu dan daripada segala bala sampar yang membinasakan. Haleluya. Karena Tuhan Allah Maha Tinggi kita buat menjadi perlindungan kita. Maka kita bermalam, kita nyaman di dalam naungan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan. Berarti yakinlah bahwa kita dihindarkan dari virus-virus yang melanda dunia. Kita berdoa buat bangsa negara kita. Biar bangsa negara kita ini melihat pertolongan datang dari Tuhan. Melalui presiden, bapak, baik para menteri, dari gubernur, bupati, camat, dan sampai kelurahan. Biar Tuhan proteksi bangsa kita ini dari segala hal-hal yang menakutkan dunia pada saat-saat ini. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bagi mereka yang adalah di bagian garda garis depan, yang melakukan tugas medis, mereka para dokter, para perawat, mereka semua baik Polri, baik juga TNI. Biar Tuhan berikan kepada mereka perlindungan, supaya Tuhan memberkati bangsa kita ini, dilepaskan daripada bala sampar, dari jerat-jerat pemburu. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Pada saat pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberi jaminan kepada orang yang berbakti kepada Tuhan. Dengan mendengar firman-Mu dan mau taat kepada Tuhan, maka Engkau berkata bahwa penyakit yang kami dengar dari Mesir, dari di dunia ini, maka itu tidak mengena, tidak akan Engkau letakkan dalam kehidupan umat percaya yang mengasihi Tuhan, yang berbakti kepada Tuhan. Maka kami bersyukur kepada Tuhan karena Yesus sudah menanggung dosa kami di kayu salib, sudah menanggung segala kelemahan kami, sudah menanggung segala penyakit kami di kayu salib. Maka dengan itu kami percaya dosa dimatikan dalam hidup kami. Hidup kami bagi hal yang benar, bagi Yesus Kristus kebenaran kami. Tuhan terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Inilah waktunya bahwa Tuhanlah yang menempatkan manusia di atas bumi ini. Engkau letakkan bumi ini di atas lautan, Engkau teguhkan di atas sungai-sungai. Maka tidak ada yang tidak Engkau ketahui. Maka dari sebab itu kami berdoa, tolonglah Tuhan pemerintah kami. Dia Tuhan dari presiden, wakil presiden, Tuhan baik kabinet Indonesia Maju. Berkati mereka dengan hikmat akal budi, ya Bapa di sorga, sehingga mereka menyediakan para sarana, Tuhan, bagi fasilitas kepada para medis, para dokter perawat mereka yang berada di garda, di garisan depan untuk melayani, oh Tuhan, masyarakat Indonesia yang berpenyakit. Ya Tuhan, kami mohon anugerah Allah,
Jamahlah Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah pencipta dan Tuhanlah penyelamat dalam kondisi keadaan bangsa kami ini. Tuhan, sehingga kami akan lihat pertolongan datang dari Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa buat TNI Polri, mereka juga di garis depan untuk mengamankan segala hal, ya Tuhan, yang tidak sesuai dengan yang Tuhan perintah daripada Bapak Presiden. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka dari segala virus-virus, daripada segala niat-niat jahat, jerat-jerat pemburu. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi umat-Mu, Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Engkau telah kirimkan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib, supaya siapa yang memandang juru selamat, dia sembuh, dia lepas daripada virus-virus. Oh Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan baik bagi kami. Oh Tuhan, Engkaulah segalanya. Tuhan memimpin langkah-langkah kami. Kami tidak berjalan sendiri, kami mau selalu taat, kami mau setia, beribadah, berbakti kepada Tuhan yang sudah menebus kami dari segala dosa, yang sudah melepaskan kami dari maut. Engkau telah berikan kami hidup yang berarti, yaitu hidup di dalam Kristus adalah hidup yang kekal, yang sudah mengalahkan maut bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang telah mendengar dan menjawab doa kami. Dan bagimulah hormat sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.